sangat open terhadap pengungsi. Artinya mungkin salah satunya karena mereka meratifikasi konvensi mengenai pengungsi, tapi Indonesia tidak. Nah, itu yang menjadi perbedaan kenapa Indonesia sama Australia punya sebagai negara punya peran yang berbeda dalam menangani pengungsi. Australia menerima, Indonesia tidak. Yang terjadi, pengungsi yang datang ke Indonesia itu kan rata-rata transit by accident atau transit by purpose. Artinya mereka tahu bahwa tidak mungkin masuk ke Australia kalau tidak melalui Indonesia, karena di Indonesia ada bisnis traffic. Jadi ada ada orang-orang yang membuat bisnis untuk mengirimkan pengungsi-pengungsi ini ke Australia. Karena kalau langsung ke sana mungkin nggak memungkinkan, mengingat Australia sangat ketat border security-nya. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh people smugglers. Jadi Australia sekarang sudah tidak lagi membuka diri terhadap pengungsi karena ada persoalan budget, kemudian juga ada persoalan politis, kemudian yang paling besar sekarang adalah masalah rasisme. Jadi Australia sendiri punya masalah internal dengan diskriminasi terhadap aborigin. Kemudian juga ada persoalan ekonomi. Australia mengalami inflasi. Jadi budget negara itu banyak yang harus ditekan. Salah satunya budget untuk menangani pengungsi. Kenapa budget menangani pengungsi tinggi? Karena setelah meratifikasi konvensi mengenai pengungsi itu ada standar yang harus dipenuhi. Salah satunya standar untuk menyediakan tempat bagi pengungsi. Kemudian mungkin cash advance, kemudian bantuan perumahan. Nah, ini yang sampai hari ini yang menjadi obstacle kenapa Indonesia belum meratifikasi, karena butir-butir itu nggak bisa dihindari. Indonesia sendiri belum selesai memberikan kewajibannya terhadap penduduk, apalagi kepada non-penduduk. Nah, ini statistik yang dicatat oleh UNHCR Jakarta bahwa sampai Februari 2013 ada 7.288 pencari suaka dan 1.938 pengungsi. Nah, ketika saya mengembangkan penelitian ini, pertanyaannya adalah apakah urgent penelitian ini, mengingat jumlahnya ini jumlah yang kecil. Nah, jadi penelitiannya bersifat preventif atau bersifat resolusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Saya nggak bisa jawab apakah untuk saat ini karena penelitiannya belum jalan, saya nggak bisa jawab mengenai urgensi. Jadi menurut saya walaupun jumlahnya 100 itu tetap adalah sebuah fenomena. Apalagi kalau misalnya disangkutkan dengan case tadinya yaitu kelompok etnis Rohingya. Nah, ini adalah situasi terkini di Australia. Ini saya dapat kiriman dari teman sedang PhD di Australia. Jadi ini di koran mungkin kalau kita di sini Jakarta Post-nya Indonesia ya. Satu halaman besar, paling atas mungkin nggak terlalu terlihat. Anyone associated with people smuggling, if you come here by boat without a visa, you won't be smuggled. Nah, ada dua pendapat mengenai paper ini. Yang pertama mengatakan bahwa ini bukan ditujukan untuk pengungsi. Artinya Australia masih terbuka terhadap kesempatan menerima pengungsi. Tapi pendapat kedua menyatakan bahwa ini ditujukan untuk bisnis yang mengirimkan orang-orang pengungsi tersebut ke Australia. Nah, itu belum bisa dibuktikan. Tapi baru-baru ini Australia juga meluncing sebuah paper yang berjudul Pacific Solution, bukan paper sih, tapi kebijakan pemerintah Australia yang terbaru dalam penanganan pengungsi. Dan di situ jelas bahwa pengungsi yang datang ke Australia tidak akan diproses di dalam negara Australia, tapi akan dikirimkan ke Pulau Nauru, Pulau Christmas, dan ada satu pulau lagi, ada 3 pulau, jadi akan diproses di sana. Jadi untuk mengurangi jumlah yang datang ke Australia atau jumlah yang berpotensi membuat pengungsi ini lebih sering dikaitkan dengan tindakan kriminal atau menjadi threat terhadap negara. Jadi untuk mengurangi potensi itu, maka pengungsi ini dikirim ke pulau-pulau tersebut untuk diproses. Nah, itu juga menimbulkan banyak kritik. Mengapa Rohingya? Ketika mengembangkan penelitian ini juga saya bingung kalau ditanya mengapa Rohingya. Yang pertama, ini adalah sebuah case study, dan case study itu bisa apa aja, nggak harus Rohingya, etnis lain pun bisa untuk mewakili
mungkin secara personal saya punya banyak experience dengan Rohingya. Yang pertama, jauh sebelum saya ke Amerika pun saya sudah pernah mengikuti training di Thailand. Waktu itu kita training Peace and Conflict Transformation selama 1 bulan, dan salah satu komponennya adalah mengunjungi pengungsi yang ada di perbatasan Thailand. Nah, itu juga yang menjadi salah satu latar belakang kenapa penelitian S2 saya mengenai perbandingan kebijakan Thailand, Indonesia, dan Bangladesh. Bangladesh hanya edition ya. Jadi secara personal sudah mengetahui mengenai Rohingya, pernah ketemu dengan salah satu pengungsi Rohingya waktu di Amerika. Kemudian juga ada sesuatu yang berbeda ketika bertemu dengan pengungsi dari Rohingya, karena benar-benar sedih melihatnya. Ya mungkin semua pengungsi juga sama seperti itu, karena status yang belum jelas, kemudian juga terombang-ambing di negara yang mungkin kalau kita bilang ya syukur kalau strandednya di Australia dengan standar yang sudah lumayan bagus, tapi kalau strandednya di Indonesia kan kemalangan, keluar dari Myanmar masuk ke Indonesia situasinya lebih buruk gitu. Kemudian untuk persoalan akademis, tentunya saya nggak bisa bilang ini karena alasan personal makanya memilih Rohingya. Nah, mengapa Rohingya? Yang pertama, mereka itu stateless. Stateless itu tidak punya kewarganegaraan. Ada banyak literatur yang menjelaskan mengenai pengertian stateless, tapi mungkin konsep yang paling gampang untuk dimengerti adalah kita punya paspor, kita punya ID card, punya KTP, kita punya akte, tapi stateless tidak punya. Kaitannya apa? Ketika Rohingya ini tiba di Indonesia tanpa dokumentasi tersebut dan memang tidak bisa dibuktikan, walaupun dia balik ke Myanmar untuk ngambil, seandainya itu ketinggalan atau memang tidak dibawa, maka dia tidak bisa dikirimkan kemanapun karena tidak ada bukti otentik dia berasal dari mana. Kalau misalnya saya masuk ke Belanda, saya bawa paspor Indonesia tapi mungkin visanya expired lah, inilah itulah, ketika dilihat paspor Indonesia, saya akan dideportasi kembali ke Indonesia. Persoalan dengan stateless adalah tidak bisa dikembalikan ke negara manapun karena tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian konsep kedua, kalaupun dia bisa ditelusuri dia berasal dari mana, persoalan dengan Rohingya adalah dia mengalami diskriminasi di Myanmar. Dia dibunuh, dia dikejar, dia di confinement, dikelompokkan ke dalam kelompok kriminal sehingga dia dibuat sebuah desa khusus yang nggak boleh keluar. Jadi nggak punya diskriminasi yang terstruktur mulai dari kecil, nggak punya ID card, nggak punya akte kelahiran, sehingga nggak bisa sekolah, kemudian nggak bisa meregistrasi pernikahan. Jadi akhirnya menikah dengan sesama di dalam situ beranak pinak, tidak ada perbaikan ekonomi, tidak ada perbaikan status kewarganegaraan. Nah, itu yang menjadi persoalan Rohingya. Implikasinya apa? Itu tadi structure. Jadi apapun, ya mungkin paling ekstrim kalimatnya adalah soft ethnic cleansing kali ya, pembunuhan etnis secara pelan-pelan. Akhirnya mereka hilang sendiri. Hilangnya apakah mati karena konflik dengan militer di Myanmar, ataukah mati karena tidak punya akses terhadap kesehatan, mati karena penyakit. Yang paling buruk adalah karena lari dari Myanmar dengan menggunakan bot, meninggal di lautan. Karena botnya juga sangat sederhana ya, kadang-kadang satu bot kecil bisa sampai ratusan orang, akhirnya terombang-ambing di lautan, kemudian mati di laut karena kelaparan atau karena kepanasan, terekspos matahari. Akhirnya tidak diketahui lagi keberadaannya, sedikit demi sedikit hilang sendiri. Kemudian berkaitan dengan peace building proses di Myanmar sendiri yang sampai hari ini masih belum tuntas. Jadi pemerintah Myanmar walaupun sudah berkali-kali sudah ada international forum untuk membahas kasus Rohingya, tapi mereka tetap stick pada kebijakannya bahwa etnis Rohingya adalah bukan milik kami. Alasannya kenapa? Karena nggak milik. Itu alasan yang paling aneh di antara semua alasan. Ada beberapa alasan yang cukup bisa diperdebatkan secara historis ataupun secara legal, tapi alasan bahwa
etnis Rohingya ini tidak mirip dengan warga Myanmar kebanyakan, menurut saya itu sangat tidak bisa diajukan sebagai salah satu premis. Ya karena mungkin apa ya, kalau kita bilang di Indonesia pun ethnic group itu punya facial structure yang berbeda ya, nggak sama dengan orang yang hidup di kota. Mungkin karena udah kena paparan macam-macam di kota, akhirnya kita mengalami evolusi. Tapi orang-orang gunung kan ya seperti itu aja wajahnya, kulitnya gelap, kemudian badannya mungkin sedikit kekar atau agak kurus gitu. Nah itu salah satu alasannya. Kemudian situasi Rohingya di negara lain yang nggak jauh berbeda dengan di Indonesia, tanpa ada status, kemudian juga masih tetap menunggu hasil apakah mereka akan diterima sebagai warga negara di satu negara yang lain, ataupun kalau di Indonesia mereka tetap berada di bawah pengawasan Dirjen Imigrasi. Ini adalah research question saya, tapi belum final. Masih ada banyak yang harus diperbaiki, terutama kaitannya dengan teori, kemudian kaitannya dengan hukum. Karena saya latar belakangnya bukan hukum seperti yang tadi sudah dibacakan, latar belakangnya agak terserak dari sastra, kemudian peace and justice studies, kemudian sekarang migration law. Tapi sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk masuk ke migration law. Jadi ketika mengembangkan proposal pertama, profesor yang saya kirimin email itu bukan profesor yang sekarang, tapi sama prof yang lalu itu di forward karena dia akan pensiun. Nah, tanpa saya punya bayangan di Center for Migration Law itu seperti apa. Kemudian saya sempat kirim email bahwa saya bilang penelitian saya itu bukan hukum. Nah, cuma dari center balasannya adalah bahwa yang di center juga tidak semuanya berlatar belakang hukum. Ada yang sosiologi of law, ada yang antropologi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah apakah saya dari hukum atau bukan. Nah, bayangan saya awalnya kalau nggak di sosiologi ataupun antropologi, ya mungkin di manajemen. Kalau nggak salah di sini juga ada ya sikap yang ya. Nah, tapi ternyata ya udahlah, akhirnya udah masuk ke migration law, ya dilanjut aja. Nah, ini metodologinya sejauh ini, literatur review pastinya untuk melihat beberapa hukum, kemudian analisis hukumnya, kemudian ada structure participant observation. Rencananya saya akan mengunjungi rumah detensi imigrasi untuk melihat situasi langsung di sana, karena beberapa penelitian yang udah saya baca rata-rata laporannya adalah bahwa standarnya di bawah rata-rata. Tapi pertanyaannya adalah di bawah rata-rata siapa? Apakah di bawah rata-rata negara lain ataukah di bawah rata-rata UN? Karena kalau misalnya ada salah satu laporan yang menyebutkan bahwa toiletnya begini, lah rumah saya juga toiletnya begitu. Kenapa itu harus disebut sebagai sebuah standar? Kemudian satu kamar bisa dibagi dengan 3 orang. Ya, adik saya juga dulu waktu kecil satu kamar dibagi 3. Jadi ada pertanyaan mengenai standar. Itu yang ingin saya lihat sendiri mengenai khusus untuk observasi. Berikutnya interview. Saya ingin menginterview Rohingya yang paling utama, kemudian beberapa staf UN, kemudian kalau bisa pejabat Indonesia, kemudian juga pemerintah lokal, dan lain-lain yang akan ditentukan berikutnya. Risk and assumption, ini yang paling penting. Kebanyakan data mengenai pengungsi di Indonesia itu bersifat mungkin bukan rahasia, tapi nggak mau dibagi. Itu yang udah terjadi. UNHCR sendiri mengalami kesulitan untuk menghimpun data dari pemerintah Indonesia. Kenapa tidak mau diberikan? Nggak tahu kenapa. Apakah ini rahasia negara? Menurut saya enggak. Kemudian izin juga menjadi masalah. Apakah akan diizinkan untuk masuk ke rumah detensi imigrasi untuk mewawancarai Rohingya? Apakah pemerintah daerah mau diwawancarai? Ataukah misalnya yang lebih tinggi lagi, pejabat-pejabat di tingkat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Imigrasi mau Departemen Imigrasi mau dijadikan sumber data. Berikutnya adalah target yang paling utama, yaitu Rohingya. Ada kendala bahasa, saya nggak bisa bahasa Myanmar. Kemudian kalau nggak salah mereka juga bahasanya lebih etnik lagi.
bukan bahasa nasional Myanmar. Jadi apakah nanti akan meng-hire translator ataukah saya harus belajar bahasanya dulu, itu yang masih jadi persoalan. Nah, ini kebijakan yang sekarang dilakukan di Indonesia untuk menangani pengungsi di Indonesia, pengungsi internasional ya, yaitu berdasarkan peraturan Dirjen Imigrasi nomor sekian-sekian tahun 2010, pasal 2 yang paling utama, imigran ilegal saat diketahui keberadaannya dapat dikenakan tindakan keimigrasian. Itu tadi. Jadi ketika ditemukan imigran ilegal, yang pertama dilihat dokumentasinya, kalau ada langsung tindakan imigrasi, kalau tidak ada ya tindakan imigrasi juga. Tindakannya apa? Ditahan di rumah detensi imigrasi. Tapi sebelum itu ada perjalanan panjang juga, ditahan di contohnya begini, tahun 1998 itu ada 3 kedatangan boat di perairan Aceh. Itu yang saya tahu karena saya juga melihat langsung bagaimana prosesnya. Jadi boat itu terdampar di perairan Sabang, kemudian oleh nelayan Aceh ditarik ke daratan, kemudian di darat menjadi tontonan, ini siapa, ini apa, kemudian menjadi heboh di berita. Akhirnya orang-orang itu dikumpulkan di rumah warga. Di rumah warga diberi makanan, diberi tempat tidur, diberi pakaian, kemudian yang sakit dirawat seperti itu. Kemudian beberapa lama, sekitar 1 minggu, 2 minggu berada di Sabang, dioper ke Banda Aceh. Jadi Sabang itu salah satu pulau yang ada di ujung Pulau Sumatera. Jadi dari pulau kecil dibawa ke pulau besar. Di Banda Aceh kemudian ditangani oleh keimigrasian Banda Aceh. Mereka dimasukkan ke di Aceh nggak ada rudenim, tapi semacam penjara. Jadi mereka disimpan di situ. Dan di situ diperlakukan ya seperti kriminal biasa ya, dikasih makan, kemudian ada jam keluar, kemudian kalau ada wartawan datang ikut, tapi mereka nggak boleh keluar. Nah dari situ beberapa dikirim ke Langsa Aceh Timur, kemudian beberapa dikirim ke Medan. Nah ini yang dalam proses ini itu yang menimbulkan banyak persoalan. Ada yang datang satu keluarga misalnya, ada yang datang dalam satu boat itu. Mungkin ada pamannya, kakeknya, neneknya, tapi kemudian dalam proses ini menjadi terpisah. Kemudian ada minor, ada anak-anak. Siapa yang akan menjaga anak-anak? Dalam konvensi itu jelas bahwa minor children itu ada undang-undangnya tersendiri, tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Nah, tapi kita Indonesia ini kan suka-suka ya, mau anak-anak, orang tua, ibu hamil. Kalau bukan kesadaran masing-masing ya sama pemerintah dipukul rata aja, unless kalau ada advokasi ke arah situ. Tapi pada proses yang saya lihat sendiri itu cenderung diabaikan, hak-hak orang-orang yang punya kebutuhan khusus terabaikan. Akhirnya keluarga menjadi terpisah, teman menjadi terpisah. Ada yang di Aceh, ada yang di Medan. Kemudian yang dari Medan saya tahu ada yang lari dari Rudeni Medan, nggak tahu kemana, sekarang nggak diketahui keberadaannya. Kemudian yang dari Medan dipisahkan lagi ke beberapa Rudeni lain, ada yang dikirim ke Riau, ada yang dikirim ke Makassar. Nah jadi berapa menit mas? Oh enggak, saya harus pergi soalnya. Ya. Nah itu mengenai pasal 2 butir 1, kemudian butir kedua, ketika sudah menyatakan ingin mencari suaka maka akan dikoordinasikan dengan UNHCR. Kenapa menyatakan diri mencari suaka? Karena ada economic migrant namanya. Misalnya saya mau pengen datang ke Belanda, pengen cari kerja gitu. Nah, itu yang disebut dengan economic migrant. Tapi pencari suaka adalah biasanya orang-orang yang hidupnya terancam di negara asalnya, terancam terancam dibunuh atau diskriminasikan atau terancam intinya terancam nyawanya. Jadi ketika dia menyatakan bahwa saya di sini untuk mencari suaka, maka akan diserahkan ke UNHCR. Di UNHCR prosesnya panjang lagi. Mereka harus mengisi formulir untuk menyatakan bahwa mereka mencari suaka. Kemudian formulir itu menumpuk di UNHCR untuk diproses satu persatu. Jumlahnya tadi sudah ada ribuan di Indonesia yang sudah tercatat, tapi banyak sekali yang masih belum terproses. Yang belum terproses itu ngapain? Mereka akan berada di rumah detensi imigrasi seperti ini, dan lemahnya peraturan perundang-undangan Indonesia membuat